Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita sudah masuk di ayat yang ke-8, ayat ke-8 surah kedua Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Kata Allah di dalam ayat ini, dan dari sebagian manusia ada yang berkata, kami beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah termasuk orang-orang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, di pembahasan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ayat 1 sampai ayat 20 dari surah Al-Baqarah itu menyampaikan 3 kriteria manusia atau 3 kelompok manusia. Kelompok pertama disebut dengan al-mu'minun, orang-orang beriman. Dan ciri-cirinya itu disebutkan oleh Allah awal dari surah Al-Baqarah itu. Ada 5 yang sudah kita sampaikan ciri khas seseorang itu beriman. Kemudian ayat 6 dan ayat 7 itu kelompok kedua yang disebut dengan kelompok kafirun, orang-orang kafir. Sementara yang paling panjang pembahasannya itu adalah kelompok manusia ketiga. Manusia ketiga ini disebut dengan munafikun, orang-orang munafik. Menariknya Bapak Ibu, 3 kelompok manusia ini masing-masing di dalam Al-Quran itu ada nama surah dari Al-Quran. Misal kelompok orang beriman atau al-mu'minun
Ada surah dalam Al-Quran itu surah Al-Mu'minun, surah ke-23 urutannya. Di situ disebutkan Bapak Ibu bagaimana orang-orang beriman itu memiliki kriteria. Sampai di ayat 11-nya disebutkan mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus. Nanti Bapak Ibu baca dalam surah Al-Mu'minun dari ayat 2 sampai ayat 11. Ada lagi kelompok yang kedua, kelompok orang-orang kafir. Dalam Al-Quran ada surah Al-Kafirun. Barangkali kita semua hampir hafal surah ini karena termasuk surah favorit. Surah Al-Kafirun. Di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang kafir itu. Ada kelompok yang ketiga, Bapak Ibu boleh baca nanti surah ke-63. Surah ke-63 itu namanya surah Al-Munafiqun. Bacalah dari awal sampai selesai. Di situ disebutkan siapa orang munafik itu, apa tanda-tanda dan ciri-cirinya, apa azab untuknya, bahkan kematiannya pun disebutkan di dalam ayat itu. Di antaranya di ayat 10 itu disebutkan bahwa kematian sakaratul mautnya orang munafik itu ketika mereka memohon kepada Allah agar kematiannya ditunda dulu. Ila ajalin qarib. Kematian yang sudah dekat ini tundalah dulu, kata orang-orang munafik itu, padahal malaikat maut itu sudah datang. Apa alasannya? Adalah fa'asaddaqa, aku ingin bersedekah, wa aqum binas solihin, aku ingin beramal soleh. Jadi kalau kita baca surah itu Bapak Ibu, ternyata orang-orang munafik itu suka menunda amal itu. Artinya lah tasasak baru beramal, atau bahkanlah tiba kematian sakaratul maut baru mengatakan kepada Allah, saya ingin bersedekah. Padahal Nabi SAW menganjurkan kepada kita, bersedekahlah kamu ketika sehat. Apa kata sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, apa sedekah yang paling utama? Sedekahlah kamu ketika sehat. Sebab kalaulah sakit tidak dogo sedekah. Harta itu bermanfaat ketika sehat, maka muncullah sifat kikir manusia itu. Makanya dalam surah 70 Allah menggambarkan, wa iza masahul khairu madua, apabila mereka itu diberi nikmat, kata Allah, diberi kesenangan, diberi rezeki, diberi harta, maka muncullah kikirnya. Kenapa orang itu kikir? Karena ketika sehat harta berguna, ketika sakit tidak berguna oleh, baru sedekahkan ke orang. Sifat orang munafik itu suka seperti itu, Bapak Ibu. Ya, bisa saja terhadap kita pun juga demikian juga, Bapak Ibu. Tidak tertutup kemungkinan. Bukankah ketika kita bertanya, ada saudara kita sakit, lebar hari tidak nampak, lah sekian hari, batu, ambo sakit. Ketikanya sakit baru tanya, anang kalama. Ala sakit orang baru ditanyakan anang kalama. Alun nang kalama di orang sakit, Bapak Ibu. Itu bagian dari kekikiran, dan kekikiran itu tergambar dari salah satu sifat orang munafik itu memang seperti itu. Dan menariknya Bapak Ibu, dalam surah Al-Baqarah itu, di antara 3 kelompok manusia tadi, yang paling panjang ciri-cirinya adalah disebutkan kelompok yang ketiga ini. Kalau kelompok pertama Al-Mu'minun, orang-orang mukmin itu 5 cirinya disebutkan di awal Al-Baqarah itu. Kalau orang kafir itu hanya 2, ayat 6 dan ayat 7 itu. Sementara orang munafik itu Bapak Ibu mulai dari ayat 8
sampai ayat 20 menyebutkan ini tanda-tandanya kata Allah. Ini ciri-cirinya. Maka mari kita lihat di ayat 8 ini. Apa kata Allah? Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Waw di situ menunjukkan dalam bahasa Arab disebut adalah waw isti'naf. Apa itu huruf waw isti'naf? Adalah huruf waw yang menunjukkan ini kata Allah ada informasi baru. Artinya seakan-akan huruf waw di situ memisahkan 3 kelompok manusia tadi. Kelompok pertama apa tadi? Mukminun. Kelompok kedua orang kafir. Lalu dari orang kafir ini ke orang munafik. Di ayat 8 ini diawali oleh Allah dari huruf waw. Kata ulama, apa fungsi waw di situ disebut al-istinaf? Seakan-akan Allah ingin menginformasikan ini kelompok baru. Kalau kelompok kafir jelas, kelompok mukmin jelas. Ini ada kelompok baru. Kata ulama, kenapa di situ disebut al-waw istinaf? Karena kelompok orang-orang kafir ini Bapak Ibu adalah kelompok baru. Kenapa baru? Orang Arab tidak kenal dengan orang munafik. Maaf, kelompok munafik ini adalah kelompok baru. Sebelum Islam datang tidak ada orang munafik Bapak Ibu. Kelompok hanya 2, mukmin, kafir. Tapi setelah Islam datang, muncul istilah baru. Munafik, asal katanya nifak. Nifak itu kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab Bapak Ibu, itu diartikan dengan lubang tikus. Artinya suatu lubang yang beda masuknya dan beda pula jalan keluarnya. Itu nifak namanya. Maka istilah nifak ini adalah jalan tikus. Itu lubang itu Bapak Ibu disebut nifak. Berbeda jalan masuk dan jalan keluar. Lubang Jepang itu bisa nifak namanya. Kenapa? Bisa masuk dari atas dan nanti kan arah ke ngarai ada lagi lubangnya. Begitu. Itu nifak bahasa Arabnya. Dan disebut orang munafik, kata Allah, sejak huruf waw ini sudah bisa kita mengetahui. Apa kata Allah? Ini ada informasi baru, al-istinaf. Apa informasinya? Ada kelompok manusia kata Allah. Orang ini kelompok baru. Sebelumnya tidak dikenal. Sebab yang kalau sebelumnya hanya orang beriman dan tidak beriman. Lalu setelah Islam datang ada kelompok baru kata Allah. Apa kelompok baru itu? Wa minan nas. Dan dari sebahagian manusia. Mereka mengatakan saya beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir. Saya beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu sebenarnya tidak beriman. Nah inilah yang disebut Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, kelompok abu-abu. Maksud abu-abu itu tidak beriman, dikecian tidak beriman, dia mengatakan beriman. Ya, tetapi perbuatannya berlawanan dengan imannya. Kalau sekarang banyak muncul hal-hal yang orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat mulai dari jabatannya, pangkatnya, seakan-akan orang ini ya orang yang sangat taat. Tetapi sebenarnya setiap berbicara persoalan Islam, ajaran Islam, bagaimana Islam itu yang sebenarnya, dia akan muncul itu menantang. Nyatantang, tidak setuju. Ya, orang-orang seperti ini disebut dalam Al-Quran adalah kata Allah al-munafik. Dan diantaranya diawali wa minan nas. Berarti tidak semuanya. Kata Allah, ini ada informasi baru. Ada manusia itu, mereka beriman katanya kepada Allah. Dan beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya itu tidak beriman itu. Kenapa tidak disebut? Kenapa disebut tidak beriman? Karena syariat-syariat Islam itu dia tentang sendiri.
Betapa Bapak Ibu hari ini ya yang paling susah kita membedakan ini kelompok mana ini. Kalau kelompok kafir jelas la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Sampai hari kiamat mereka tidak akan beriman. Tetap dengan kekafirannya jelas. Kelompok mukminun jelas. Bapak Ibu, orang ini orang beriman, mengikuti semuanya. Syarat-syaratnya, aturan-aturannya dia ikuti. Tapi yang susah kelompok munafik ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berbicara di depan media, dia seakan-akan pembelanya Islam. Tapi ketika ada syariat Islam dilecehkan, nah dia biasa saja bagi dia, tidak ada masalah gitu. Dan kelompok orang seperti ini, itulah yang disebut dengan kelompok tidak jelas. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya al-munafiqun. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, nanti baca dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu surah keempat, ayat 142. Itu lengkap disebutkan. Di antaranya yang orang-orang munafik ini sifatnya adalah yukhadi'uhum, suka menipu, berpura-pura. Jadi suka menipu. Bahkan Allah mereka tipu. Padahal sebenarnya yang mereka itulah yang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap mereka ini kelompok yang benar. Kamilah penegak Islam, kamilah ini. Padahal mereka itu tertipu sebenarnya. Suka menipu Allah. Yang berikutnya, apabila mereka itu melaksanakan sholat, mereka nampak malasnya. 142 surah An-Nisa itu. Kanu kusala, dalam bahasa Al-Qurannya, mereka tuh malas. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau muncul malih awak dalam ibadah solat, sebab solat yang disebut di situ, hati-hati. Jangan-jangan sudah ada tanda-tanda itu sama kita. Terutama ada 2 solat yang disebutkan oleh Nabi. Solat subuh satu, solat isya. Apa kata Nabi SAW? Bapak Ibu, kamu kalau ingin tahu ada atau tidak sifat munafik dalam dirimu, maka lihatlah solat isya dan solat subuhmu. Hati-hati kita Bapak Ibu, solat isya dan solat subuh. Kenapa solat isya dan solat subuh dikatakan oleh Nabi? Karena di ayat berikutnya, yura'unan nas, orang munafik itu sifat ibadahnya suka dipuji manusia, suka ingin dilihat manusia. Jadi kalau dia bersolat di zuhur, solat asar, maghrib, manusia rami. Jadi dia suka begitu. Tapi ketika isya, apalagi subuh, orang-orang munafik itu tidak mau, malas. Apa sebab? Manusia di waktu itu tidak parah, lah banyak lalu. Tidak ada orang kamu ujinya. Yura'unan nas. Orang seperti ini disebutkan dalam surah An-Nisa itu adalah orang-orang munafik. Ada lagi Bapak Ibu sedikit zikirnya. Jadi orang munafik ini berzikir kok agak malih. Kenapa? Karena memang ibadah itu dia lakukan bukan karena Allah. Bukan mengingat Allah. Tapi hanya karena berharap dunia. Berharap dunia dan berharap pujian manusia. Nah, kalau disanjung oleh manusianya senang hatinya. Bangga. Bahkan semangatnya dalam ibadah. Itu hati-hati Bapak Ibu. Dan orang-orang yang seperti itu, kata Allah, mereka itu hanya ucapannya yang beriman kepada Allah. Mayyakulu amanna billah. Ucapan dia beriman kepada Allah. Dan malah dia katakan saya beriman dengan hari akhirat. Padahal mereka berbeda ucapannya dengan perbuatannya. Maka berhati-hatilah kita dalam hal ini Bapak Ibu. Kenapa? Nanti baca di dalam surah An-Nisa ayat 145-nya. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu di tingkatan neraka paling bawah tempatnya. Sehingga mereka itu dibakar dalam neraka itu, mereka minta tolong, tidak ada penolong mereka. Maka sia-sialah semua yang pernah mereka dustakan di atas dunia. Jagalah diri kita, jaga keluarga kita,
dari sifat dan tanda-tanda orang munafik ini. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.